Inilah Husain, cucunda Nabi. Selain Husain tiada lagi. Ibunya syahidah dengan luka hati. Abahnya syahid ditikam belati. Abangnya syahid diracuni. Kini Al-Husain seorang diri. Ya syahid, ya mazlum, ya imam, ya Husain. Ya syahid, ya mazlum, ya imam, ya Husain. Inilah raga mirip Rasulullah, pemuda surga, kekasih Allah, putra termulia Ali Asadullah, adik tercinta Hasan Hujatullah. Punggungnya dipasak puluhan tombak, dicincang-cincang ratusan pedang. Ya syahid, ya mazlum, ya imam, ya Husain. Ya syahid, ya mazlum, ya imam, ya Husain. Tubuh yang sering dipeluk Rasul, putra kesayangan Ummal Batul. Belahan jiwa kini tergeletak tanpa kepala, tubuh berserak, tak dikafani, tak disolati, tak dimandikan, tak dikuburkan. Ya syahid, ya mazlum, ya imam, ya Husain. Ya syahid, ya mazlum, ya imam, ya Husain. Biarkan diri kami menebus darahmu, biarkan jiwa kami menebus jiwamu. Semoga hidup kami bagai hidupmu, semoga mati kami bagai matimu, semoga bangkit kami bagai bangkitmu. Kumpulkanlah kami bersama syiahmu. Ya syahid, ya mazlum, ya imam, ya Husain. 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 Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala
سيد الأنبياء والمرسلين حبيبنا وحبيب إله العالمين أبي القاسم المصطفى محمد وعلى آله وأصحابه الميامين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. قال الله تعالى في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله والله رؤوف بالعباد. Di hari-hari Asyura semacam ini kita perlu mempelajari tentang peristiwa Karbala. Dengan mempelajari peristiwa tersebut, maka kita bisa mengambil teladan, mengambil pelajaran untuk kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Kalau kita membaca sejarah perjuangan dan perjalanan umat Islam mulai dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka kita temukan banyak pahlawan yang siap berkorban untuk membela agama Allah Subhanahu wa taala. Kita temukan banyak orang yang setia kepada Rasulullah dan siap mengorbankan segala yang dimilikinya di jalan Allah Subhanahu wa taala. Salah satu contoh misalnya Sayyidina Hamzah, paman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang ia telah mengorbankan jiwa dan raganya di jalan Allah. Bukan hanya terbunuh semata, akan tetapi perutnya pun dirobek, hatinya dikeluarkan, semua isi perutnya dikeluarkan. Ada yang kemudian memakan jantungnya. Ini adalah gambaran kepahlawanan yang dilakukan oleh Sayyidina Hamzah di dalam membela agamanya Allah Subhanahu wa taala. Dia seorang pahlawan. Dia adalah seorang pahlawan yang kemudian namanya diabadikan dalam sejarah-sejarah Islam. Demikian pula ketika kita membaca sejarah perjalanan Karbala. Ketika kita mempelajari tentang peristiwa Karbala. Ketika kita mempelajari sejarah tentang pembantaian yang dilakukan oleh orang-orang terhadap Al-Imamul Husain alaihi salatu wassalam dan sahabat-sahabatnya di hari Asyura, maka kita akan temukan banyak pahlawan yang mungkin tidak pernah terjadi baik di masa lalu maupun di masa sekarang ini. Sebuah pelajaran yang amat besar di mana Imamul Husain alaihi salatu wassalam dan sahabat-sahabatnya telah mengorbankan semua yang dimilikinya di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kepahlawanan mereka tidak pernah terjadi di sejarah masa lalu maupun yang akan datang. Bahkan dunia ini tidak akan lagi bisa melahirkan orang-orang seperti mereka. Bagaimana tidak? Seorang yang menyaksikan peristiwa Karbala ketika ia bergabung bersama Umar bin Sa'ad di Karbala dan menyaksikan perilaku para sahabat-sahabat Imam Husain, menyaksikan sikap dan tindakan-tindakan yang dilakukan oleh sahabat-sahabat Al-Imam Al-Husain. Seperti diungkapkan dalam kitab Nahjul Balaghah atau Syarah Nahjul Balaghah karya Ibnu Hadid, diceritakan orang itu berkata, "Tharat alaina isabatun aidiha fi maqabidhi suyufiha ka'usudin dariyah tuhattimul fursana yaminan wa shimala
wa tulqi anfusaha 'alal maut la taqbalu al-amana wa la targhabu fil mal wa la yakhulu ha'ilun bainaha wa bainal wurudi 'ala khiyadil maniyah. Itu ungkapan yang disampaikan oleh orang yang menyaksikan peristiwa Karbala. Ini adalah sebuah kesaksian yang tidak bisa diabaikan begitu saja. Dia mengatakan sarat alaina isabatun aidiha fi maqabidhi suyufiha. Bangkit melawan kami, menentang kami, sekelompok manusia yang di tangannya tergenggam pedang-pedangnya, kausudin dhariyah, bagaikan macan-macan dan harimau yang ingin menyerang. Tuhattimul fursan, menyerbu pasukan kanan dan ke kiri, menyerbu semua pasukan ke arah kanan dan ke arah kiri. Mereka telah melemparkan diri mereka untuk mati. Mereka adalah orang-orang yang tidak mau tertipu dengan jaminan keamanan. Mereka juga tidak menginginkan harta, dan mereka tidak ada batas yang dapat menghalangi mereka antara mereka dan masuk dalam kematian. Ini adalah sebuah kesaksian betapa hebatnya sahabat-sahabat Al-Imamul Husain alaihi salatu wassalam. Sahabat Al-Imamul Husain dan keluarganya adalah orang-orang yang telah memiliki tingkat kesadaran yang sangat tinggi. Orang-orang yang telah memiliki pengertian makrifat tertinggi terhadap Al-Imamul Husain alaihi salatu wassalam. Mereka memahami penuh bahwa Imamul Husain alaihi salatu wassalam adalah kelanjutan dari misi yang dibawa oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mereka meyakini penuh bahwa apa yang dibawa oleh Imam Husain adalah lanjutan, penerus daripada misi yang dibawa oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Oleh karena itu, mereka yakin penuh, mereka mengerti persis bahwa kebahagiaan, sepenuh kebahagiaan adalah ketika berada bersama Al-Imamul Husain. Mereka meyakini bahwa membela Al-Imamul Husain adalah sesuatu kesempurnaan yang akan dia raih, meskipun hal itu akan mengantarkan mereka untuk mati di jalan Allah, mengantar mereka dalam kematian di padang Karbala. Inilah yang dimiliki semangat yang ada pada sahabat-sahabat Al-Imamul Husain alaihi salatu wassalam. Kita melihat ada kelebihan-kelebihan yang dimiliki oleh sahabat-sahabat Imam Husain yang barangkali tidak dimiliki oleh sahabat manapun, termasuk sahabat-sahabat Nabi. Pertama, bahwa sahabat Al-Imamul Husain alaihi salatu wassalam terdiri dari orang-orang yang apabila mereka dalam kondisi biasa, dia tidak terlihat apapun, bahwa mereka bukanlah orang hebat. Ketika mereka sendirian, ketika mereka dalam perjalanan bersama Al-Imamul Husain alaihi salatu wassalam, mereka tidak memperlihatkan apapun dalam diri mereka. Akan tetapi ketika di hari Asyura menunjukkan keaslian kepribadiannya, mereka benar-benar pahlawan yang tiada tanding. Yang kedua, kelebihan yang dimiliki oleh sahabat-sahabat Al-Imamul Husain alaihi salatu wassalam adalah gabungan dari orang-orang yang bermacam-macam. Ada orang tua, ada anak-anak kecil, ada budak, ada orang kaya, ada orang miskin, ada orang alim, dan juga seorang pedagang, ada orang Arab dan juga orang ajam. Ini gabungan dari semua unsur menyatu menjadi satu, dan jumlah mereka tidak banyak.
Itulah salah satu kelebihan yang dimiliki oleh sahabat-sahabat Al-Imamul Husain yang barangkali tidak dimiliki oleh sahabat-sahabat yang lainnya. Dari sisi pemikiran, sahabat Al-Imamul Husain alaihi salatu wassalam juga tidak satu. Dari sisi keyakinan dan ideologi atau akidah, nampaknya mereka juga tidak dalam tingkatan satu tingkatan. Dari sisi kedekatan dan jauhnya terhadap syariat Allah Subhanahu wa Ta'ala, juga tidak dalam satu tingkat sama sekali. Mereka berbeda-beda. Pemahaman mereka tentang keyakinan dan akidah bisa jadi berbeda. Ada yang tingkatan kemampuan atau pemahaman dalam akidah tidak sebesar seperti yang dimiliki oleh Abul Fadl Abbas. Bahkan dari singkat hubungan mereka dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala juga berbeda-beda. Jadi inilah kelebihan yang dimiliki oleh sahabat-sahabat Al-Imamul Husain. Tingkat hubungan mereka kepada Allah berbeda saat bergabung bersama Al-Imamul Husain alaihi salatu wassalam. Di antaranya ada orang-orang yang memiliki keimanan yang amat kuat. Seperti Habib ibn Madahir. Di antara mereka ada orang yang tentara dan bergabung bersama Imam Husain. Di antara mereka ada seorang pedagang. Dan bahkan Wahab ibn Wahab itu adalah seorang Nasrani yang bergabung bersama Imam Husain dalam perjalanannya. Yang kemudian ia masuk Islam di tangan Al-Imamul Husain alaihi salatu wassalam. Jadi dari sisi pemikiran, dari sisi keyakinan dan akidah, dari sisi komitmen terhadap syariat, mereka memiliki tingkatan yang berbeda-beda. Mereka tidak memiliki kesamaan itu semua. Ini salah satu kelebihan yang dimiliki oleh sahabat-sahabat Al-Imamul Husain alaihi salatu wassalam. Yang keempat adalah bahwa sahabat Imamul Husain alaihi salatu wassalam yang bergabung bersama Imamul Husain, yang terbunuh di padang Karbala, tidak berangkat dari satu tempat yang sama. Imamul Husain alaihi salatu wassalam ketika berangkat ke Kufah dimulai dari Mekah. Di saat itu mereka berangkat, Al-Imamul Husain berangkat ke Kufah hanya didukung oleh beberapa orang. Dan bahkan ketika dalam perjalanan itu, mereka sebagian juga meninggalkan Al-Imamul Husain alaihi salatu wassalam. Nah, oleh karena itu mereka tidak berangkat dari satu tempat. Mereka tidak berangkat dalam satu situasi yang telah dikondisikan oleh Imamul Husain sebelumnya. Sama sekali tidak. Mereka ada yang bergabung di tengah jalan. Mereka ada yang bergabung tanpa sengaja untuk bergabung kepada Al-Imamul Husain alaihi salatu wassalam. Memiliki karakter yang berbeda. Akan tetapi semua ini menjadi lebur ketika mereka berada di padang Karbala. Semua karakter, semua suku, semua status sosial yang mereka miliki tidak lagi berharga ketika berada di padang Karbala, yaitu di hari Asyura. Mereka benar-benar menyatu bersama Al-Imamul Husain alaihi salatu wassalam. Sehingga tidak ada perbedaan antara mereka, antara budak dan orang-orang merdeka. Antara Bani Hashim dan yang lainnya. Antara orang-orang yang memiliki tingkatan keilmuan tertinggi dengan yang tidak memiliki keilmuan yang tinggi. Mereka menyatu menjadi satu dan mereka sama-sama bersabar, tenggelam dan fana dalam kecintaan Imamul Husain alaihi salatu wassalam. Mereka semuanya benar-benar memiliki semangat, kerinduan untuk mati di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semuanya memiliki semangat untuk mati di hadapan Al-Imamul Husain untuk membela imamnya. Ini sebuah kelebihan yang tidak dimiliki oleh sahabat-sahabat Nabi sekalipun. Mereka adalah pahlawan-pahlawan besar yang telah menunjukkan kepribadiannya di hadapan sang Imam Al-Husain alaihi salatu wassalam.
Apa yang menyebabkan mereka semacam ini? Ma huwa sir. Apa rahasia mereka? Sehingga mereka mampu bangkit dengan kemampuan yang berbeda-beda, dengan keyakinan yang berbeda-beda, tingkat pemikiran mereka yang berbeda, status sosial mereka berbeda. Tiba-tiba mereka menyatu menjadi satu, sehingga tidak akan di padang Karbala mereka tidak bisa membedakan, tidak ada bedanya sama sekali. Mereka sama-sama dalam satu tingkatan yang tidak satu sama lain, tidak ada beda. Bahkan Imamul Husain alaihi salatu wassalam mencium tubuhnya Jun, budak Abu Dzar, seorang budak bertubuh hitam. Ketika dia meninggal dunia, maka wajahnya dicium oleh Imamul Husain, persis sebagaimana Imam Husain mencium putranya Aliul Akbar. Imam Husain tidak membedakan mereka, karena Imam Husain tidak lagi membedakan suku dan warna kulit. Mereka telah menyatu satu tingkatan dalam payung kecintaan kepada Ahlul Bait Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa rahasianya? Ma huwa sir. Rahasia utama adalah keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Keimanan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala, keimanan mereka terhadap hari kebangkitan, keimanan mereka terhadap yaumul hisab, keyakinan atau keimanan mereka terhadap keadanya sorga dan neraka membuat mereka rindu pada kematian. Keyakinan mereka, keimanan mereka mencapai pada tingkatan tertinggi tanpa ada keraguan sedikit pun. Oleh karena itu, mereka benar-benar mengharapkan ridho Allah, menjual dirinya kepada Allah untuk mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Itulah kenapa Al-Qur'anul Karim berfirman, wa minan nasi man yashri nafsahu ibtigha'a mardatillah. Ada orang-orang yang siap siaga menjual dirinya kepada Allah untuk mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Semua yang dimilikinya dikorbankan, jiwanya dikorbankan, anak-anaknya dikorbankan menjadi yatim hanya karena semata-mata mengharap ridho Allah Subhanahu wa taala. Itulah Ashabul Husain. Itulah sahabat Al-Husain yang bisa jadi sesuai dengan ayat tersebut, atau bahkan misdak daripada ayat yang saya baca, wa minan nasi man yashri nafsahu ibtigha'a mardatillah. Salah satu misdaknya adalah Ashabul Husain alaihi salatu wassalam. Oleh karena itu, Al-Imamul Husain alaihi salatu wassalam ketika ingin berangkat menuju Karbala, beliau berkata kepada orang di sekitarnya, termasuk pada sahabat yang bergabung bersamanya. Beliau mengatakan, man kana fina badhilan muhjatahu muwattinan ala liqa'illahi nafsah falyarhal ma'ana. Kata Imam Husain, barang siapa orang yang ingin mengorbankan jiwanya untuk kami, muwattinan ala liqa'illah, memiliki keyakinan dan kekuatan, ketabahan untuk bertemu kepada Allah Subhanahu wa taala, memiliki keyakinan yang amat kuat untuk bertemu kepada Allah Subhanahu wa taala, faliyarhal ma'ana, maka hendaknya ia boleh berangkat dengan kami. Orang yang bersama Al-Imamul Husain, sahabat-sahabat Imamul Husain, bukanlah orang-orang biasa. Dari apa yang disampaikan oleh Al-Imamul Husain alaihi salatu wassalam menggambarkan bahwa orang yang bersama Imamul Husain sampai akhir hayatnya mengorbankan dirinya, mengorbankan jiwanya, menjadikan anak-anak mereka menjadi yatim, itu dikarenakan keimanan mereka yang amat kuat. Mereka memiliki semangat tinggi dan mempersiapkan dirinya untuk berjumpa kepada Allah. Perjumpaan kepada Allah menjadi cita-cita mereka yang tertinggi di saat membela Al-Imamul Husain alaihi salatu wassalam. Keimanan inilah
Oleh karena itu, tidak ada satupun di antara sahabat Al-Imamul Husain yang kemudian melarikan diri di medan perang. Bahkan di waktu malam ketika Imamul Husain alaihi salatu wassalam di malam Asyura memerintahkan semua sahabat-sahabatnya meninggalkan dirinya sendiri. Tapi semuanya sepakat. Mereka melebur dalam satu cita-cita dan harapan. Mereka melebur dalam satu semangat yang sama, yaitu membela Al-Imamul Husain. Tidak satu pun mereka meninggalkannya. Bahkan di hari Asyura, di medan perang satu persatu mendatangi Imam Husain, meminta izin kepada Imam Husain dan merangkul Imamul Husain alaihi salatu wassalam. Inilah kepahlawanan yang dimiliki oleh sahabat-sahabat Imam Husain yang tidak pernah terjadi di zaman manapun dan di tempat manapun. Dan itu juga tidak akan pernah terjadi di zaman yang akan datang, di tempat yang akan datang. Dunia ini tidak lagi mampu menciptakan, melahirkan orang-orang seperti Ashabul Husain alaihi salatu wassalam. Keimanan yang kuat inilah sebenarnya sebagai unsur utama, unsur penggerak mereka. Apa yang mereka lakukan? Apa yang telah mereka perbuat? Pengorbanan dengan segala kesedihan dan kehausan itu, pendorong utamanya adalah al-iman kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan kecintaan kepada Imamul Husain alaihi salatu wassalam. Dia huwal unsurul fa'il wal ba'ith al-haqiqi li nusratil Husain. Itulah yang mendorong, itulah yang membangkitkan mereka semangat untuk membela Al-Imamul Husain alaihi salatu wassalam. Yang kedua, rahasia kenapa Ashabul Husain alaihi salatu wassalam bersikap semacam itu, yang kedua adalah karena keyakinan. Keimanan ada tingkatan. Iman kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Tapi ada keimanan yang tertinggi, yaitu adalah yang disebut dengan yakin. Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam, ketika dia berkata kepada Allah subhanahu wa ta'ala, ya Allah, tunjukkan kepada aku bagaimana engkau bisa menghidupkan orang yang mati. Arini kaifa tuhyil mauta. Tuhanku, tunjukkan kepada aku bagaimana engkau bisa menghidupkan orang yang telah mati, yang telah tercecer tubuhnya, tulang belulangnya hilang. Bagaimana engkau bisa menghidupkan kembali? Allah berkata, awalam tu'min? Wahai Ibrahim, apakah engkau tidak beriman kepada aku? Kau tidak mempercayai bahwa aku mampu untuk menciptakan itu kembali? Apakah engkau akan meragukan kepada aku bahwa aku bisa menghidupkan semua orang yang telah mati? Jawaban Ibrahim mengatakan, bala. Kalimat bala berbeda dengan kalimat la. Tapi bala, aku yakin, aku beriman kepadamu ya Allah. Walakin baliyatma'inna qalbi. Akan tetapi hatiku ini supaya menjadi tenang. Mencapai pada maqam al-yaqin. Dan itu telah diraih oleh Ashabul Husain di padang Karbala. Semua keyakinan tingkat tinggi itu telah diraih oleh sahabat Al-Imamul Husain di padang Karbala. Apa yang dia lakukan, apa yang dia perbuat di padang Karbala dengan sedemikian rupa, karena keyakinannya yang sangat tinggi, ma'rifatnya yang sangat tinggi kepada Al-Imamul Husain, kepada Allah, Rasulullah, dan terutama adalah Al-Imamul Husain alaihi salatu wassalam. Sebagian ulama mengatakan bahwa di hari Asyura atau di malam Asyura, Allah subhanahu wa ta'ala memberikan al-kashf, mukasyafah. Mereka benar-benar melihat situasi besok pagi seperti apa dan nasib mereka seperti apa. Padahal mereka sebelumnya memiliki perbedaan pemahaman, pengetahuan, dan keyakinan. Akan tetapi di malam terakhir, fi lailatil ashir minal muharram, sebagian ulama mengatakan Allah telah membuka tabir kepada mereka
bahwa apa yang akan terjadi dan seperti apa nasib mereka ketika membela Al-Imamul Husain. Keyakinan itulah yang menjadikan mereka tidak takut menghadapi kematian. Keyakinan itulah yang menjadikan mereka tidak pernah mundur dari serangan lawan. Mereka tidak peduli puluhan pedang, bahkan ratusan pedang merobek-robek tubuh mereka. Itu dibuktikan oleh Ashabul Husain alaihissalatu wassalam. Karena tingkatan keyakinan yang semacam ini, ma'rifat yang semacam ini, maka kemudian mereka dikenal sebagai orang-orang yang mukhlisin, benar-benar tulus kepada Allah Subhanahu wa taala tanpa mengharap apapun dari keluarga Al-Imamul Husain illa ridallah dan ridha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di malam Asyura, malam terakhir di mana mereka bisa menghirup udara segar. Di malam Asyura kita bisa bayangkan ketika kita menghadapi, misalnya saja, ketika kita menghadapi ribuan musuh dan kita yakin bahwa kita tidak akan bisa lepas dari musuh. Kita yakin bahwa kita tidak akan selamat dari musuh. Kita pasti akan mati. Apa yang ada dalam diri kita? Jika kita orang yang beriman kepada Allah, maka yang kita lakukan adalah berzikir, bertasbih, merendahkan diri di hadapan Allah, mendekatkan diri kepada Allah sedekat-dekatnya. Dan itu pula yang dilakukan oleh Ashabul Husain alaihissalatu wassalam. Dalam cerita, dalam sejarah disebutkan, Sayyidah Zainab di malam Asyura itu, dia mengatakan, aku keluar dari kemahku untuk melihat keponakan-keponakanku, melihat keadaan mereka. Aku ingin melihat saudaraku Al-Husain alaihissalatu wassalam. Sayyidah Zainab mengatakan, aku keluar dari kemahku menuju ke kemah saudaraku Al-Husain alaihissalatu wassalam. Ketika aku mendekati kemahnya, sami'tu hamhamatan, aku mendengar suara dengungan orang yang berzikir kepada Allah. Ia berzikir dan membaca Al-Quranul Karim. Aku mendekat ke pintunya dan aku saksikan ia khusyuk di hadapan Allah. Kemudian aku pergi meninggalkannya untuk melihat kemah yang dihuni oleh Abul Fadlil Abbas dan Bani Hashim yang ada di sana. Ketika aku mendekati kemahnya, aku mendengar hamhamatan, berzikir kepada Allah, menangis, membaca Al-Quran. Kemudian aku mendekati pintu kemahnya. Aku saksikan Bani Hashim, ponakanku, saudara-saudaraku berkumpul di satu kemah. Di tengah-tengahnya adalah Abul Fadlil Abbas, memberikan pengarahan kepada mereka. Jiwaku menjadi tenang, kata Zainab. Kemudian setelah itu, aku pergi meninggalkan kemah mereka. Dan aku ingin melihat keadaan sahabat-sahabat Al-Imamul Husain. Sahabat-sahabat saudaraku. Aku kemudian menghampiri kemah yang dihuni oleh Habib ibni Madahir. Aku melihat mereka sedang membaca Al-Quran. Ada di antara mereka yang sedang sujud. Ada di antara mereka yang sedang berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tenggelam jiwanya di dalam kedekatan kepada Allah di malam yang terakhir itu. Aku mendengar mereka berzikir kepada Allah, kata Sayyidah Zainab. Lalu Sayyidah Zainab mendekati kemahnya Habib ibni Madahir. Dia berdiri di depan pintu Habib ibni Madahir. Kata Sayyidah Zainab, aku mendengarkan Habib sedang memberikan pengarahan kepada saudara-saudara yang lainnya, kepada sahabat-sahabat yang lainnya. Habib ibni Madahir di malam itu berkata, ya ashabi, di dalam kemah itu bersama sahabat yang lainnya. Habib berkata, ya ashabi, lima ji'tum ila hadzal makan. Apa alasan kalian
yang membuat kalian datang ke tempat ini? Besok pagi kalian akan terbunuh. Besok pagi kalian semua akan binasa. Apa yang menyebabkan kalian bergabung bersama Al-Husain? Dan kenapa kalian harus siap untuk datang ke tempat ini? Lima ji'tum ila hadzal makan, kata Habib ibn Madahir. Audikhu kalamakum rahimakumullah. Coba jelaskan alasan kalian. Semoga Allah merahmati kalian. Sayyidah Zainab menceritakan, semua berkata dalam satu kata. Mereka berkata, ataina linusrati gharibi Fatimah. Ataina linusrati gharibi Fatimah. Kami datang ke tempat ini karena kami ingin membela keturunan Fatimah Zahra yang terasingkan. Itulah semangat yang dimiliki oleh sahabat-sahabat Imamul Husain alaihi salatu wassalam. Mereka adalah gabungan dari orang-orang Arab, orang Ajam, kemudian sepakat bersama untuk membela Abu Abdullah al-Husain alaihi salatu wassalam. Sayyidah Zainab berkata, setelah itu hatiku pun tenang. Baik itu dari Bani Hashim, dari keluargaku maupun yang lainnya, memiliki semangat yang sama, memiliki ketetapan hati yang sama, memiliki tujuan yang sama. Itulah yang membuat hatiku menjadi tenang, kata Sayyidah Zainab. Lalu aku pergi meninggalkan kemah mereka untuk menjumpai ayah saudaraku Al-Husain alaihi salatu wassalam. Tiba-tiba Imamul Husain alaihi salatu wassalam sedang berada di hadapanku. Kuusap air mataku dan aku memberikan senyum kepada saudaraku Al-Husain. Lalu Imamul Husain alaihi salatu wassalam bertanya kepadaku, kata Sayyidah Zainab, ya uhtah, i'lami. Kata Imamul Husain alaihi salatu wassalam, wahai saudaraku, semenjak engkau pergi meninggalkan Madinatul Munawwarah, kemudian menuju ke Makkatul Mukarramah, hingga sampai ke tempat ini aku belum pernah melihatmu, melihat wajahmu cerah. Aku belum pernah melihat engkau selama ini senyum kepada aku. Sayyidah Zainab sepanjang perjalanan, ketika meninggalkan Makkah sampai ke tempat Karbala, Sayyidah Zainab tidak pernah menampakkan rasa gembiranya, tidak pernah menampakkan rasa senyumnya sama sekali. Tapi di malam itu, malam terakhir, Sayyidah Zainab memberikan senyum kepada Imamul Husain. Lalu bertanya Imamul Husain, apa yang menjadikan engkau tersenyum, wahai saudariku? Sayyidah Zainab menjawab, yang menjadikan aku senyum karena aku telah melihat semua sahabat-sahabatmu dari Bani Hashim maupun sahabat-sahabatmu yang lain. Mereka memiliki ketetapan hati yang tidak bisa diubah sama sekali. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, ya Zainab, ya ukhtah, i'lami anna haula'i ashabi min alamidz dzar wa bihim wa'adani jaddi Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi. Kata Imamul Husain, wahai saudariku Zainab, ketahuilah bahwa mereka para sahabat-sahabatku itu adalah datang min alamidz dzar, dan dengan mereka kakekku Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam telah menjanjikan kepadaku. Saudara, para pendengar dimanapun Anda berada, sikap apa yang akan kita lakukan terhadap Al-Imamul Husain? Coba kita renungkan dalam diri kita ini. Ada apa dalam hati ini? Dan apa yang sudah kita lakukan? Apa yang sudah kita perbuat untuk Al-Imamul Husain dan ajaran Imamul Husain serta misi yang dibawa oleh Imamul Husain? Ashabul Husain telah tenggelam dan menyatu dalam kecintaan, fana
di dalam kecintaan Imamul Husain alaihi salatu wassalam. Lalu apa yang telah kita perbuat? Kita semua sebagai pecinta Ahlul Bait Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi, sebagai pecinta Al-Imamul Husain, maka masing-masing di hari Asyura kita harus datang, hadir, dan bahkan diperbanyak untuk membuat majelis-majelis Imamul Husain alaihi salatu wassalam. Karena hanya dengan itulah maka kita mampu membuktikan khidmat kita kepada Al-Imamul Husain alaihi salatu wassalam. Hanya dengan cara itu maka kita bisa membuktikan bahwa kita bersama Al-Imamul Husain alaihi salatu wassalam. Kita harus melakukan sesuatu yang terbaik. Sebagaimana dalam Al-Quran, jangan sampai kita kemudian menyesal. Ya laitani qaddamtu li hayati. Mumpung kita masih diberi kesempatan oleh Allah hidup dan kita memiliki kecintaan kepada Al-Imamul Husain, jangan sampai kecintaanmu ini kemudian terhalang hanya karena ancaman orang lain, hanya karena tantangan orang lain. Itu sebuah risiko yang harus kita lakukan. Jangan sampai kita menyesal di akhirat nanti. Ya laitani qaddamtu li hayati. Oh, sekiranya aku di masa hidupku aku berbuat untuk kehidupanku. Ikhwani rahimakumullah. Di akhirat nanti kita akan mengharapkan dua hal yang dapat menyelamatkan kita. Pertama adalah rahmatnya Allah dan ampunan Allah subhanahu wa ta'ala. Wa rahmati wasi'at kulla syai'. Ketika kita di akhirat nanti kita hanya mengharapkan dua. Rahmatnya Allah dan ampunannya Allah subhanahu wa ta'ala. Itu yang pertama. Bahwa di antara kalian pasti kau akan masuk nerakanya Allah. Semua orang. Kecuali dengan rahmatnya Allah subhanahu wa ta'ala dan ampunannya. Dan yang kedua adalah syafaat yang kita harapkan dari Rasulullah. Syafa'atu ahlul bait Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dua, ampunan dan rahmatnya Allah. Dan yang kedua adalah syafa'atu Rasulillah dan ahlul bait Rasulullah. Kalau kita tidak mendapatkan rahmat dan ampunannya, kita tidak akan selamat. Kalau kita tidak mendapatkan syafaat dari Rasulullah dan ahlul baitnya, maka kita tidak akan pernah selamat. Oleh karena itu, saudara-saudara, para pendengar dimanapun Anda berada, coba renungkan diri kita ini. Kita berada dalam posisi seperti apa? Kita berada dalam keadaan seperti apa ketika kita berhadapan dengan Al-Imamul Husain alaihi salatu wassalam. Assalamualaikum ya Aba Abdillah. Wa alal arwahi allati hallat bifina'ik. Alaika minni salamullahi abadan. Ma baqitu wa baqiya al-lail wa nahar. Wa la ja'alahu Allahu akhiral ahdi minni lizaratikum. Assalamu ala al-Husain. Wa ala Ali ibn al-Husain. Wa ala awladi al-Husain. Wa ala ashabi al-Husain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائي عليك مني جميعا سلام الله أبدا ما بقيت وبكي الليل والنهار ولا جعل الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين.